Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya percaya kita semua siap memuji menyembah Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya percaya hari-hari yang setiap kita lewati, kebaikan Tuhan itu nyata. Amin, saudara. Yang alami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dia baik, dia sungguh baik. Mari angkat kedua tangan kita. Kita masuk hadirat Tuhan, kita bawa pujian kita, penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berkata Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu peduli atas hidup kami, Bapa yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadikan sama-sama pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Oh alabas ya Allah, alabas haleluya. Mari angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kami berseru kepadamu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami alami kebaikan Tuhan. Kami alami hadirat Tuhan. Kami bersuka cita di rumah Tuhan, di rumah setiap kami. Kami percaya hadirat Tuhan nyata. Sungguh indah. Betapa indah hadirat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang alami hadirat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara dan saya saling mengasihi. Lihat kiri kanan saudara, bilang begini, jemaat yang ada di rumah, saya mengasihimu. Haleluya. Sebab kenapa saudara? Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Yeay. Mari menari sama-sama saudara. Lagi-lagi ajak kiri kanan saudara menari. Lagi-lagi saudara. Kasih tahu, ayo menari. Oh betapa indahnya, hey! Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Lagi ya, sama-sama. Oh betapa indahnya, yeah! Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sebab berapa di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir kemana? Mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, yeah! Siap sama-sama katakan. Oh betapa indahnya, yeah! Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Siap? Lagi semua. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sama-sama. Bangunlah, bangunlah bakti kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan,
saudara mengalir ke tempat saudara di mana berada. Haleluya. Yang mengalir berkat-berkat Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang alami mujizat Tuhan katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati kita. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Kau nyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu dalam setiap hidup kami. Makasih ya Allah. Angkat kedua tangan kita. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Dengan iman kami mengaku Kau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Yuk sama-sama katakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kita berikan tepuk tangan saudara. Katakan dengan iman. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Shalom, Jemaat GBI Bywalk, apa kabar? Lama tidak berjumpa, tapi saya percaya sekalipun kita berjumpa tidak secara fisik, tetapi secara virtual, berkat Tuhan selalu turun atas kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi,
Engkau hadir dalam ibadah kami sore hari ini di GBI Walk Jakarta. Dan tangan Tuhan menjamah kami semua, memberikan kepada kami roh hikmat dan pengertian sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan kami menjalani kehidupan kami tidak lagi sama seperti sebelumnya karena firman Tuhan sudah menjadi jawaban atas pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, sekalipun kami menikmati dan mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dan lapar dan haus dipuaskan, yang terikat dilepaskan, yang lapar dan haus dipuaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Saudaraku, kita akan belajar dari satu nats yang saya percaya pasti Anda akan ingat dan tidak asing. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita mulai baca ayat yang ke-12 lalu ayat yang ke-13. Ayat 12, 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 12 diberi pendahuluan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini adalah kalimat yang bersifat peringatan, warning saudara. Bahwa kita tidak boleh merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak boleh beranggapan bahwa semua berjalan tepat seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan atau apa yang kita kehendaki. Semua berada di dalam satu skenario yang sudah kita rancang sedemikian detil dan kita menggaransi bahwa akan berjalan tepat seperti rancangan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan peringatan bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada kita. Kita tidak boleh sekali-sekali memegahkan diri di satu sisi dan di sisi yang lain kita tidak boleh lengah. Apa artinya memegahkan diri? Merasa hebat, merasa semuanya berada di dalam kendali kita. Saudara, ada yang lebih mengendalikan hidup ini dibanding remote control yang ada di tangan kita. Yaitu apa? Siapa? Tuhan. Apa yang kita persiapkan baik bisa kacau kalau Tuhan mengintervensinya. Segala hal yang kita punya ini seringkali membuat kita merasa mampu dalam segala hal. Coba kalau Tuhan intervensi. Coba kalau Tuhan campur tangan. Kemampuanmu tidak akan pernah berarti apapun. Dan bagian yang lain dari peringatan ini adalah jangan lengah. Apa artinya lengah? Kehilangan kewaspadaan. Orang yang kehilangan kewaspadaan itu bisa terserang oleh banyak hal, saudara. Situasi kita hari-hari ini adalah situasi pandemi. Ketika kita menganggap bahwa tubuh kita sehat, tidak akan terkena virus, di titik itu Anda sudah buka celah di dalam hidupmu. Dan ketika juga Anda mengabaikan, ketika kita merasa sudah memakai masker, tapi lupa cuci tangan dan berkata semua baik-baik, saya tidak menyentuh apapun misalnya. Di titik itu kita lengah dan terbuka sebuah jendela untuk pencobaan masuk di dalam kehidupan kita. Maka poin yang pertama ini, supaya kehidupan kita berjalan dengan aman, berjalan dengan baik, mari kita tetap membangun kewaspadaan dan bertindak hati-hati di dalam segala hal. Itu kuncinya, saudara. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Abuna, bagaimana caranya bertahan dalam masa pandemi seperti ini?
Ingat rumusan pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan. Itu adalah bagian dari kehati-hatian kita untuk membuat kita bisa bertahan. Jadi kalau kita mengabaikan, kalau kita menganggap remeh, kalau kita menganggap bahwa kita mampu bisa menghadapi itu dengan kekuatan sendiri, di titik itu bahaya berada di depan kita sendiri. Maka kita perlu menuruti nasihat dari Rasul Paulus ini. Sebab itu barang siapa menyangka. Coba lihat ya, di situ ada kata menyangka. Artinya berpikir dari dirinya sendiri. Merasa bisa, merasa mampu. Itu namanya menyangka. Padahal apa yang kita sangka itu ketika berhadapan dengan realitas yang sebetulnya, yang sebenarnya, dan Tuhan campur tangan di dalam realitas itu, semua rancangan kita akan bubar dan sia-sia. Sebab itu barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini juga bersifat metafora, saudara. Coba seseorang berada dan berdiri di atas batu yang licin. Apa yang membuatnya jatuh? Tenaganya sendiri. Ketika Anda berdiri di atas batu yang licin, yang membuatmu terpeleset adalah dirimu sendiri, bukan diri orang lain. Maka kita tidak boleh sombong di dalam hidup ini. Sebab itu yang akan membuat kita tergelincir. Dan kalau kita tergelincir, jelas sekali kita menjadi orang-orang yang kalah dan tidak berdaya. Kita akan menjadi korban dari situasi di mana kita tergelincir. Bagian kedua yang Rasul Paulus ingatkan, dan kita seringkali membaca ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, tidak ada anak Tuhan yang berjalan seperti jalan tol. Tidak ada anak Tuhan yang berada di bawah atmosfer di mana langit selalu biru. Tidak demikian, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang sedang bertumbuh di Korintus ini. Ada yang namanya pencobaan yang bisa hadir di dalam kehidupanmu. Ada. Tidak lantas kalau ikut Tuhan sebagaimana sering dijelaskan oleh para pendeta kepada kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Lihat Ayub. Hidup Ayub itu kurang apa toh, saudara? Hidupnya, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak ada tandingannya dengan orang paling beriman hari ini, dewasa ini, di dunia ini. Tapi Tuhan mengizinkan, itu sebabnya tadi saya katakan, Tuhan bisa saja mengintervensi hidupmu loh, saudara. Dan kalau Tuhan mengintervensi hidupmu, kita semula yang berada di titik paling tinggi bisa jatuh di titik paling rendah. Semula Ayub memiliki banyak hal, segalanya, istri, anak-anaknya, harta kekayaan, hamba-hamba, hilang dalam sekejap ketika pencobaan hadir di dalam hidupnya. Kita juga mengerti bahwa bukan Tuhan yang memberikan pencobaan itu. Dia mengizinkannya terjadi di dalam hidup kita. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa ya? Saya ini sudah berdoa. Sudah baca Alkitab. Berusaha untuk takut akan Tuhan. Memiliki disiplin rohani dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa saya bisa mengalami pencobaan? Saudara, Abuna berpikir bahwa mungkin Ayub dulu juga berada di dalam pertanyaan yang sama. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan indah. Tiba-tiba cepret, hanya dalam sekejap semuanya hilang. Untung Ayub takut akan Tuhan. Coba dia tidak takut akan Tuhan. Pertama yang terjadi, dia akan pasti meninggalkan Tuhan. Pasti. Buat apa saya mengikuti Tuhan? Hasilnya seperti ini. Pasti itu. Yang kedua, dia pasti akan menyalahkan Tuhan terhadap segala hal negatif, tragedi, derita, kesedihan yang dia alami. Saya pernah mengalami kesedihan, saudara. Kehilangan anak sulung. Tetapi untung saya berada di dalam Tuhan. Kalau tidak saya bisa berbalik mempertanyakan Tuhan.
Itulah bedanya kalau kita berada di dalam Tuhan itu. Kita memiliki cara pandang Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang sedang berlangsung dan melibatkan kita di dalamnya. Saudaraku, pencobaan itu tidak memberikan warning dan peringatan. Itulah sebabnya tadi di bagian sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berhati-hati. Sebab pencobaan itu bisa datang kapan saja. Nggak bisa kita prediksi. Prediksi kita baik-baik, lancar-lancar kok. Lancar jaya, saudaraku. Tiba-tiba prediksi kita salah. Pencobaan itu tidak memberi peringatan ketika dia datang. Mungkin Anda di lambung tinggi dengan berkat. Dan Anda bisa lupa diri. Tiba-tiba dibanting ke bawah. Dari titik yang paling tinggi ke titik yang paling rendah. Tuhan bisa melakukan itu dalam sekejap. Dengan menggunakan tangan-tangan yang lain. Tuhan bisa mengizinkan kita berada di titik paling rendah dalam sekejap. Walaupun pada saat sebelumnya, sesaat sebelumnya, kita berada di titik paling tinggi. Itu sebabnya saudara, menjadi anak Tuhan itu tidak lantas membawa jaminan bahwa kita terlepas dari yang namanya pencobaan. Dan setiap pencobaan yang hadir itu, dia datang tanpa peringatan. Oleh sebab itu, saat Anda bertanya-tanya, Pak Sony, saya sudah ikut Tuhan lama, bertobat, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya jam doanya banyak, ikut pelayanan. Kurangnya apa? Kok saya mengalami hal yang seperti ini? Misalnya Anda mengalami tragedi, Anda mengalami kesedihan, Anda mengalami kehilangan. Saudara, kalau Anda bertanya kepada saya juga tidak punya jawabannya. Tidak punya. Belajar dari Ayub. Dia tidak memiliki jawaban atas penderitaan, kehilangan, dan tragedi yang dia alami. Semakin kita mencari jawabannya, saudara, semakin kita tidak mendapatkan jawaban itu. Dan yang terjadi, justru kita semakin menjauh dari Tuhan. Jadi ketika hari-hari ini Anda mengalami pencobaan berupa tragedi, kehilangan, kesedihan, masalah yang tiba-tiba datang menghampiri, himpitan yang tidak bisa Anda jelaskan alasannya, maka bagianmu sebagai anak Tuhan adalah menjalaninya. Ini penting. Kita harus membangun pengertian bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini. Ingat lagu itu ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bagaimana istri Ayub mendakwa dia. Bagaimana teman-temannya mencoba menggoncang imannya. Ayub tetap meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti yang Abuna jelaskan, ketika pencobaan datang, dia datang tanpa peringatan, tanpa izin, tanpa memberikan aba-aba, tiba-tiba Anda berada di dalamnya, dan Anda mengalami pergolakan yang begitu hebat, maka jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bahkan jangan pernah bertanya-tanya atau mendesak-desak Tuhan, meminta pengertian, meminta penjelasan, atau menuntut Tuhan untuk mempercepat proses itu. Jangan. Sebab yang namanya pencobaan ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Yang baru kita mengerti saat berada di endingnya. Ibaratnya pencobaan itu seperti piece by piece dari puzzle, saudara. Jadi saat ini kita baru mengalami puzzle ini. Nanti ada puzzle yang lain, ada lagi puzzle berikutnya. Satu demi satu, ketika semua puzzle sudah pada posisinya masing-masing, kita baru bisa melihat big picture-nya. Oh ini tuh saudara.
Mengapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang pencobaan itu hadir untuk menguji kita. Yang namanya ujian itu kan hasilnya adalah naik kelas. Yang namanya ujian itu kan adalah peningkatan grade-nya kita. Orang kalau diuji itu dan lolos saudara, wawasannya akan bertambah. Horizonnya akan makin jauh. Dia bisa melihat dalam perspektif yang berbeda. Nah, Tuhan seringkali membawa kita untuk mengalami itu tidak dengan jalan yang kita kehendaki, tapi dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan bisa menggunakan pencobaan untuk memurnikan iman kita, untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepadanya, untuk tetap meletakkan hidup kita di tangannya. Ini tidak mudah. Meletakkan hidup di tangan Tuhan saat mengalami tragedi, kesedihan, dan kehilangan, saat mengalami pencobaan, bukan perkara yang mudah dilakukan. Saya tidak sedang membuai Anda dengan perkataan-perkataan rohani, supaya Anda mengalami halusinasi begitu, tidak. Tidak ada orang yang rela mengalami pencobaan, nggak ada. Tapi rela tidak rela, suka tidak suka, Tuhan menempatkanmu di situ. Dan pencobaan itu Tuhan izinkan, Tuhan hadirkan di dalam hidupmu. Bukan untuk kepentingan pencobaan itu sendiri. Dengarkan saya. Tapi untuk kepentingan Tuhan atas dirimu. Kita kan tidak pernah tahu 2-3 langkah di depan. Kita tidak pernah tahu hidup kita ini 1-2 jam setelah ini. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, maka Dia memiliki rancangan demi rancangan untuk kebaikan kita. Itu yang kita tidak mengerti. Sebab Dia Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang namanya berdaulat itu saudara, artinya kita ini sebenarnya tidak punya peran apa-apa selain menjalani setiap rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kehendaknya yang jadi. Kita bahkan tidak mampu menawar. Bicara tentang menawar itu, saya ingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika detik-detik menjelang Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus tahu loh saudara, karena Dia Tuhan. Tapi kita tidak tahu. Dia tahu bahwa Dia akan mati di atas kayu salib. Sementara kita ketika berada di dalam pergumulan, kita tidak tahu berakhir seperti apa. Makanya saat Anda berada dalam pergumulan itu, berikan respon terbaikmu dengan tetap meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani saudaraku? Dia mencoba menawar Tuhan. Sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ini menawar saudara. Cawan penderitaan. Tapi akhirnya Yesus mengerti dan sadar bahwa Dia harus menjadi bagian dari kehendak Bapa untuk ada yang disebut dengan mission complete. Misi harus selesai. Ini misinya siapa? Bukan misi Tuhan Yesus, misi Bapa yang melibatkan Yesus. Jadi kalau Anda berada di dalam sebuah misi Tuhan, maka tips terbaik buat saudara adalah jalani misi itu sampai mission complete. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan lari. Bahkan jangan menjadi korban dari pencobaan itu sendiri. Karena ketika Tuhan membawa kita di dalam sebuah misi, ending dari misi itu adalah tujuan yang harus kita capai. Itu sebabnya kita harus terus berjalan. Supaya kita akhirnya tiba pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita capai. Ya, kadang-kadang untuk mencapai tujuan yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan menggunakan jalan penderitaan. Maunya kita kan gak usah menderita-menderita. Yang enak-enak saja, tujuannya baik kok. Saudara percaya bahwa setiap tujuan dalam hidupmu adalah baik?
kalau Tuhan yang terlibat, amin. Nah, ada dua jalan untuk mencapai tujuan yang baik dan terbaik itu. Yaitu jalan yang menyenangkan. Oh, kita pasti semua sorak-sorak bergembira. Oh yes, yes. Coba kalau untuk mencapai yang baik itu melalui jalan yang terjal. Lewat gunung yang tinggi, lembah yang curam, jalan yang berkelok-kelok, hambatan demi hambatan harus dilalui. Tujuannya baik loh saudara. Tapi jalan untuk menuju tujuan yang baik itu, Tuhan memakai penderitaan. Tuhan menghadirkan pencobaan. Makanya Abuna itu selalu senang dengan kalimat ini. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesmu begitu berat, prosesmu menurut kacamata orang, waduh kok bisa ya masalah yang berat itu bisa dia hadapi. Ada hal yang baik dan indah di mana Tuhan sedang membawamu ke sana. Haleluya. Tuhan sedang menuntun hidupmu ke sana. Jadi pilihan terbaiknya apa, saudaraku? Jalani proses itu. Lah, berat. Mampu enggak? Saudara, takaran Tuhan untuk setiap orang itu beda-beda. Menurut kita, punya kita berat. Bisa jadi orang lain lebih berat. Atau sebaliknya, orang lain lebih ringan. Takaran Tuhan buat setiap orang tidak sama. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak melebihi kekuatanmu. Mu itu siapa? Anda itu siapa? Yang mengalami itu. Artinya khas pada orang yang mengalaminya. Khas. Sehingga tidak boleh kita sesungguhnya membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Kita tidak boleh mengkontraskan pencobaan yang kita alami dengan pencobaan yang dijalani oleh orang lain. Apalagi kalau kita menilai, wah dia kok enak ya, saya kok lebih berat ya. Loh kok kehilangannya hanya itu ya, saya malah kehilangannya lebih besar. Kok tragedinya di situ ya. Tidak boleh loh saudara. Enggak boleh. Karena Tuhan tahu takaran setiap orang. Kalau Anda mengalami sesuatu di dalam level yang menurutmu berat, ya itu takaranmu. Belum tentu apa yang Anda alami itu bisa ditanggung oleh orang lain. Tapi Anda bisa menanggungnya karena Tuhan tahu kapasitasmu. Bahkan sebelum Tuhan menghadirkan pencobaan itu, mengizinkannya terjadi dalam hidupmu, saya percaya loh, bahwa dia sudah mengirimkan kekuatan terlebih dahulu. Dia sudah kirimkan kekuatan sehingga engkau dapat menanggungnya. Menarik bukan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan tahu kalau dia memberi tekanan yang lebih berat, habis kita. Jadi ada batasnya. Misalnya itu, saya pernah melihat di Discovery Channel itu sebuah alat yang menekan benda. Di titik tertentu tekanan itu bertambah, bendanya akan rusak. Nah, Tuhan tahu batasan itu. Dia tidak akan menambah tekanan lagi karena dia tahu kalau ditambah misalnya beberapa miligram beratnya, kita habis dan hancur. Seperti orang berdiri di sini. Kalau dia condong, dia masih bertahan, saudara. Tapi Tuhan tahu titik di mana kecondongan tertentu, engkau pasti jatuh.
Jadi sebenarnya ketika Anda berada di dalam pencobaan, Tuhan sudah menakar kapasitas, kemampuanmu, dan bagianmu masing-masing. Bahkan di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saya suka terjemahan di dalam Vulgata, yaitu Alkitab ditulis dalam bahasa Latin. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang humana. Kata biasa di situ artinya humana. Dari situ muncul kata human. Dari situ muncul kata humanisme. Humanis. Human. Apa itu? Manusiawi. Wajar dialami oleh manusia yang hidup. Wajar. Yang humana. Artinya selama kita hidup di dunia ini, yang namanya pencobaan humana itu adalah bagian dari kehidupan. Amin, amin. Bagian dari kehidupanmu. Bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi wajar orang yang hidup itu mengalami hal yang demikian. Kalau Anda tidak mau mengalami itu ya pilihannya tidak hidup. Kita pasti menghargai yang namanya kehidupan. Wajar, saudara. Ya, wajar. Sebab ini yang menarik, saudara. Ada kalimat berikutnya. Nasihat Rasul Paulus ini sangat indah. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kata kunci yang menarik di sini adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan itu seperti kata Immanuel, God with us. Kata Immanuel itu, God with us itu digambarkan sebagai teman seperjalanan. Jadi ketika dua orang berjalan dari satu tempat ke tempat tertentu, tidak sendirian, ada temannya yang menemani. Di mana? Bukan di belakang, bukan di depan, di samping. Itu yang disebut dengan God with us, Immanuel. Itu yang dimaksudkan dengan kesetiaan Allah. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat kesetiaan Allah itu sampai kita mengalami penderitaan. Lebih dalam maknanya. Kita jadi tahu Tuhan itu ada. Kita jadi tahu Tuhan itu menjaga. Kita jadi tahu Tuhan itu ternyata memelihara hidup kita. Beberapa waktu yang lalu Abuna pernah khotbah bahwa ketika dia memberi luka, maka dia juga membebat. Ingat, di Ayub toh, saat Tuhan menghadirkan luka, tangannya juga yang membebat. Saat dia memukuli, tangannya menyembuhkan. Kadang-kadang kita baru melihat penyertaan Tuhan saat kita berada di dalam sebuah tragedi. Tuhan jadi lebih hidup. Tuhan jadi lebih bermakna. Kita jadi tahu dengan cara seperti apa Tuhan menyelesaikan bagi kita. Dengan cara seperti apa Tuhan tolong kita. Dengan cara seperti apa Tuhan backup kehidupan kita. Kita jadi tahu. Kita jadi tahu bagaimana Tuhan ternyata memelihara dan menjaga hidup kita. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Sebab kadang-kadang kalau kita diberkati, berada di dalam histeria, kita lupa akan Tuhan. Makanya segala yang terjadi dalam hidup kita ini, saudara, itu memiliki tujuan untuk mengingat Tuhan. Mengingat akan Tuhan. Ada sebuah lagu itu, mengingat akanmu. Segala yang terjadi, itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu setia, Immanuel. Dia
tidak, walaupun dia mengizinkan luka, dia akan menyembuhkan. Dan memang itu adalah paradoks dari eksistensi Tuhan itu. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan tapi nyata. Physically kita tidak bisa melihat Tuhan di samping kanan atau samping kiri kita. Tapi dia ada. Ini yang disebut dengan kesadaran iman. Maka Abuna berdoa. Apapun persoalan-persoalan yang menurutmu itu adalah pencobaan. Tragedi yang menurutmu adalah pencobaan. Pergumulan, kesedihan, kehilangan. Sebagai jalan pencobaan di dalam kehidupanmu. Put your trust in God. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena di balik ini ada hal yang indah yang belum engkau tahu, tapi pasti akan engkau terima dan alami di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, menjadi pelajaran yang sangat penting yang menguatkan kami untuk mengerti bagaimana cara memberikan respon yang tepat dalam setiap pencobaan yang kami hadapi dan kami alami. Kami mau memberikan respon yang tetap percaya, kuat di dalam kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Karena hari ini kami mengerti bahwa tidak ada yang diberikan dan diizinkan terjadi kepada kami melampaui kekuatan kami. Dan bahkan dalam situasi seperti itu pun Tuhan setia. Berkati anak-anak-Mu di GBI by Walk ini Tuhan. Berkati Pak Fendis keluarga dan seluruh pengurus dan jemaat. Agar tetap berdiri kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, beri engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa,
cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.